Hari ini kita akan praktikum mengenai kelelahan otot pada manusia, yaitu pada penggunaan dengan metabolisme aerob dan anaerob. Adapun alat yang kita gunakan, yang pertama itu metronom. Kalau di sini itu menggunakan metronom analog atau yang manual. Kalau kalian di rumah, kalian bisa mendownload aplikasi metronom di HP masing-masing. Metronom ini bisa diatur, jadi di sini sudah saya atur untuk kecepatannya tiap 4 detik sekali dan nanti tiap 1 detik sekali. Kemudian untuk melakukan kelelahan otot atau kontraksi otot, kalau di sini kita menggunakan alat Dynates, ini alatnya. Tapi kalau kalian tidak punya alat ini di rumah, kalian boleh menggunakan apa saja yang bisa diperas oleh tangan. Kalau di sini kebetulan kita punya alat Dynates, jadi ini bisa diperas oleh tangan. Kalau kalian tidak punya di rumah, boleh menggunakan apa saja, misalnya bola kecil yang bisa diperas, atau boleh menggunakan pompa pada sphygmomanometer. Apapun yang ada di rumah yang bisa dilakukan perasan, maka boleh digunakan. Kita mulai dengan praktikum pertama. Jadi pada praktikum pertama, sebaiknya siapkan 2 probandus untuk membantu. Yang pertama probandus untuk dilakukan tindakan, dan yang satu lagi adalah orang yang membantu untuk mencatat waktu yang dibutuhkan sampai timbulnya kelelahan otot. Pada percobaan yang pertama, itu naracoba lengannya diletakkan di atas meja, sikunya. Kemudian metronom sudah diatur waktunya untuk berdetik setiap 4 detik sekali. Jadi bunyinya akan seperti ini. Pada saat dia berdenting, maka probandus akan melakukan perasan pada alat. Perasan akan dilakukan sampai probandus merasa kelelahan dan tidak sanggup lagi untuk melakukan perasan. Yang harus kalian catat adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh probandus sampai merasa kelelahan dan tidak sanggup lagi untuk melakukan perasan. Kita mulai ya. Disiap ya Kak. Perasan dapat dihentikan dan dicatat waktunya berapa detik atau berapa menit dari sejak awal dimulai perasan sampai probandus merasa kelelahan dan tidak sanggup lagi untuk melakukan perasan. Pada percobaan kedua ini, kita akan mengukur waktu berapa lama terjadi kelelahan apabila dilakukan oklusi pada sistem peredaran darah di tangan probandus. Jadi ini untuk metronom itu sudah saya atur tetap waktunya tiap 4 detik sekali. Kemudian untuk naracoba kita sudah pasang manset sphygmomanometer pada tangan yang akan digunakan untuk memeras. Mansetnya tidak perlu dipompa dulu. Jadi nanti kita akan lakukan perasan seperti percobaan pertama setiap 4 detik sekali sebanyak 12 kali perasan. Perasan yang ke-13, manset mulai dipompa sampai arteri radialisnya tidak teraba lagi. Jadi pada saat memompa, kalian sambil raba arteri radialisnya. Apabila arteri radialisnya sudah tidak teraba lagi, maka pompa sphygmomanometer dipertahankan di angka tersebut. Misalnya arteri radialisnya tidak dapat teraba lagi di angka sistoliknya 120. Maka pompanya itu harus dipertahankan di angka 120, tidak boleh turun dan tidak boleh naik sampai probandus mengalami kelelahan otot. Baik, kita mulai. Perasan tiap 4 detik sekali.
120. Pompa dipertahankan di angka 120. Kemudian tetap melakukan perasan setiap 4 detik sekali sampai probandus mengalami kelelahan dan tidak sanggup lagi. Apakah sudah lelah? Sudah lelah. Oke. Pada saat probandus sudah lelah, glukomanometer silakan dibuka dan diturunkan sampai ke angka 0. Tetapi probandus tetap melakukan perasan sampai kelelahannya kembali seperti sebelum dilakukan pemompaan. Apakah sudah kembali seperti semula? Sudah kembali. Kalau sudah kembali seperti semula kekuatannya, maka bisa di stop percobaannya. Jadi setelah dibuka mansetnya, diturunkan sampai ke angka 0, probandus tetap melakukan perasan pada alat sampai kekuatan ototnya kembali seperti sebelum dilakukan pemompaan pada manset. Dan dicatat waktunya berapa lama sejak manset dipompa sampai probandus merasakan kelelahan dan tidak sanggup lagi. Pada percobaan yang ketiga ini kita akan melihat pengaruh dari istirahat dan masase terhadap kelelahan otot. Jadi untuk metronom ini sudah diatur akan berdetik setiap 1 detik sekali. Kemudian naracoba tangannya tetap berada di atas meja dan menggunakan alat Dynates untuk perasan. Kalau di rumah kalian boleh menggunakan apa saja yang bisa diperas. Akan dilakukan perasan setiap 1 detik sekali sampai probandus merasakan kelelahan. Bila probandus sudah mengatakan bahwa dia lelah, maka boleh istirahat selama 1 menit, tapi tidak diapa-apakan tangannya, hanya didiamkan saja di atas meja. Oke, kita mulai ya. Sudah lelah bisa diistirahatkan selama 1 menit istirahat, dan jangan lupa kalian menggunakan stopwatch, hitung selama 1 menit istirahat di atas meja tanpa diurut, tanpa diregangkan, hanya didiamkan saja selama 1 menit. Setelah 1 menit, probandus kembali menggunakan alat Dynates untuk melakukan perasan setiap detik. Bila sudah lelah, maka probandus kembali istirahat selama 1 menit dengan dilakukan masase pada otot-otot yang digunakan melakukan kontraksi. Jadi dilakukan masase selama 1 menit. Setelah dilakukan masase selama 1 menit, probandus kembali melakukan perasan sampai terjadi kelelahan. Dan percobaan dapat dihentikan dan kalian hitung waktunya berapa lama sejak dilakukan istirahat 1 menit sampai terjadi kelelahan, kemudian berapa lama sejak dilakukan pengurutan sampai terjadi kelelahan kembali. Pada percobaan terakhir atau percobaan keempat, kita akan melihat perubahan warna dan suhu pada tangan yang melakukan perasan dan mengalami kelelahan otot. Jadi probandusnya sudah dipasang manset sphygmomanometer, kemudian metronom sudah diatur akan berdetik setiap 1 detik sekali, dan probandus akan melakukan perasan terhadap alat setiap 1 detik sekali sampai probandus merasa kelelahan. Oke, kita lakukan pemompaan dulu sampai arteri radialis tidak teraba lagi. Tadi sudah diukur di angka 120 pada probandus ini,
dan pompa tetap dipertahankan di angka 120, kemudian dilakukan perasan setiap detik sekali. Lakukan perasan sampai Probandus merasa tangannya sangat nyeri dan tidak sanggup lagi untuk melakukan perasan. Perhatikan perubahan warna dan suhu pada tangan Probandus yang melakukan perasan. Jadi pada tangan ini diperhatikan perubahan warnanya, kemudian dipegang, dipalpasi, apakah suhunya berubah, apakah menjadi lebih hangat atau menjadi lebih dingin, kemudian warnanya apakah berubah menjadi lebih hiperemis atau kebiruan atau menjadi pucat. Ya, Probandus sudah merasa sangat kesakitan dan tidak kuat lagi untuk melakukan perasan, maka manset sphygmomanometer dibuka, diturunkan sampai ke angka 0 dan perasan dapat dihentikan. Bisa dihentikan? Perhatikan perubahan warna dan suhu pada lengan Probandus setelah tidak lagi dipompa atau dipasang manset sphygmomanometer. Setelah tidak lagi terjadi oklusi pada lengan, apakah terjadi perubahan suhu dan perubahan warna. Dicatat perubahannya apa yang terjadi pada saat dipasang manset dan setelah manset dibuka. Demikian praktikum pada hari ini. Selamat melakukan di rumah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.